Halo, salam arsitektur. Kembali bersama saya, Arsitek Adil Mokhtar, di podcast penggalian ide, gagasan, visi dan misi calon Ketua Komisariat IAI Wilayah Bekasi, periode 2025 sampai dengan 2028. Podcast ini merupakan bagian dari Muskomwil dan juga Arsip 2025. Sebuah momentum penting bagi para anggota untuk mengenal lebih dekat dan lebih dalam mengenai arah dan gagasan para calon ketua IAI Komwil Bekasi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan pendukung acara Indofoil Indonesia, kemudian ada BlueScope Lakeside Indonesia, Arbicera, Avian Paint, kemudian ada Bevananda, Dexon, dan juga Saint Gobain. Tidak lupa juga kepada media partner kita, Indonesia Construction and Architecture Network atau ICAN. Terima kasih atas segala dukungan dan juga segalanya yang luar biasa bagi profesi arsitektur di Bekasi. Dalam podcast ini, saya sebagai pembawa acara hanya akan menyampaikan pertanyaan sesuai daftar yang telah disusun oleh panitia. Tanpa pertanyaan tambahan, agar setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama dan adil. Mari kita mulai dengan suasana yang santai namun tetap bermakna. Sebelum kita mulai diskusi, pertanyaan ini telah dikumpulkan melalui Google Form dan telah disaring oleh panitia dan dipilih secara acak. Baik, kita mulai dari hal yang paling mendasar. Selamat hari ini. Selamat malam ya. Selamat malam, Mas Ade. Mas Imam. Mantap. Oke, sebelum ini apa yang mendorong Anda maju sebagai Ketua IAI Komwil Bekasi? Sebenarnya sih apa yang mendorong saya untuk maju menjadi ketua itu karena pertama keterlibatan saya di dalam kepengurusan di bawah kepemimpinan Mas Ali ya gitu ya. Yep. Di situ saya melihat saya mempunyai kesempatan untuk berkontribusi secara langsung demi kemajuan IAI Bekasi gitu ya. Dan begitu ada bukan peluang ya, tapi keberlanjutan kepemimpinan gitu ya, dan diperlukan adanya suatu semacam leadership yang berkesinambungan atau berkelanjutan, maka saya mencoba, tentunya bukan mencoba ya, tapi setelah juga berdiskusi lah dengan beberapa teman-teman gitu ya, kira-kira apa nih yang kita bisa buat gitu ya, untuk kebaikan IAI yang lebih baik lagi gitu kan. Kalau memang misalkan kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik bersama-sama, tentunya kan setiap orang itu kan punya visi dan misi dan arah kepemimpinan gitu ya. Saya berharap mungkin dengan pengalaman saya di luar IAI Bekasi juga yang juga lama terlibat dalam keorganisasian, sehingga mungkin pengalaman itu bisa saya adopsi pada IAI Bekasi dan akhirnya saya terima. Tantangan sih lebih tepatnya, amanah lah sebenarnya. Jadi agar bisa berkontribusi lebih banyak ya? Betul. Oke. Kemudian apakah secara segi waktu, tenaga, pikiran, dan juga mental sudah siap untuk menjadi ketua? Insya Allah ya, Mas Adil ya, begitu ada pengumuman bahwa terdapat beberapa calon kandidat ketua juga yang memang dicalonkan. Artinya kan sistem pencalon ini bukan kita mencalonkan diri kan. Kita bisa mencalonkan diri, tapi alangkah baiknya gitu ya kalau kita melihat berdasarkan agama yang saya anut gitu ya, bahwa kalau kita dicalonkan berarti kita dilihat mempunyai kapabilitas itu gitu kan. Betul. Artinya kalau orang itu bisa melihat kita memiliki kapabilitas itu gitu ya, artinya kita juga harus bisa menilai diri kita sendiri sejauh mana apakah kita siap atau tidak. Jadi pada saat ada dihubungi oleh panitia, Mas Imam, Anda termasuk dalam salah satu calon kandidat ketua IAI Bekasi periode selanjutnya. Apakah
bersedia, insya Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya terima amanah tersebut gitu loh. Makanya juga pada hari ini tentunya pada saat podcast ini semua itu penuh makna gitu ya. Jadi saya mencoba untuk mewakili amanah dari teman-teman dengan memakai baju Superman ini yang artinya means hope gitu ya. Jadi bahwa diharapkan kepemimpinan saya ini bisa memberikan harapan untuk IAI ke depannya lebih baik apabila saya dipercaya untuk menjadi ketua IAI Bekasi. Baik. Berarti kalau saya lihat nih udah siap nih kayaknya nih emang. Insya Allah. Insya Allah ya. Kemudian bagaimana strategi Anda untuk menyimbangkan nih, karena kan namanya arsitek ada pekerjaan, ada juga keluarga dan kehidupan sosial. Bagaimana rencana Anda ke depan untuk menjalankan tugas sebagai ketua? Karena itu lumayan mencita waktu dan pikiran ya. Betul. Waktu, pikiran, tenaga, dan mungkin ini. Tapi balik lagi ya, kalau saya ngelihat itu namanya juga amanah gitu ya. Yep. Amanah itu kalau kita diberikan amanah, sebaiknya amanah itu kita jalankan. Karena itu amanah yang akan mengantarkan kita kepada nanti, insya Allah kepada kehidupan yang lebih baik di sana nanti. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau saya ngelihat sebenarnya kepemimpinan suatu apapun kepemimpinan ya, mau IAI Bekasi, mau kita di kepemerintahan, bahkan kita di institusi kantor kita yang kita pimpin gitu ya, atau kita jalani ya, itu kan is all about leadership and delegation gitu ya. Jadi selama kita bisa mendelegasikan, maksudnya gini, delegasi dan skala prioritas gitu kan. Nggak semuanya juga harus dilakukan bersamaan, atau nggak semuanya juga harus menjadi prioritas yang utama. Tapi juga yang terakhir juga kan it's all about teamwork. IAI Bekasi itu kan it's all about teamwork. Nanti kepengurusan yang akan saya amanahkan, yang diamanahkan kepada saya itu kan saya akan membentuk tim dong, tim kepengurusan. Dan itu kan teamwork gitu ya. Dan teamwork itu yang membuat kita menjadi solid gitu. Jadi kalau misalkan memang ketuanya berhalangan ya didelegasikan kepada sekretarisnya atau kepada wakilnya atau kepada bendaharanya, apabila dengan tentunya dengan skala-skala prioritas atau line organization yang sudah terbentuk gitu ya. Jadi insya Allah dengan hal itu kita bisalah membuat sama-sama lebih baik gitu ya. Dan kita juga harus belajar bahwa yang namanya kepemimpinan itu is not about one man show. It's about together we can. Gitu sih. Oke. Baik, baik sekali. Mungkin kita lanjut ke visi, misi, dan juga arah kepemimpinan. Apa satu tujuan utama untuk IAI Bekasi dan mungkin 2 program kerja paling unggul yang bisa dicapai selama 1 periode kepemimpinan? Jadi kalau 3 tadi tahun ya. Iya, sebenarnya seperti yang saya sebutkan di dalam visi saya tadi gitu ya. Visinya kita akan menjadikan IAI Bekasi sebagai suatu ekosistem atau wadah untuk berkolaborasi. Artinya di situ akan terdiri atau terdapat beragam arsitek gitu ya, ataupun calon arsitek dengan beragam pengalaman, dengan beragam latar belakang, tapi semua itu disatukan oleh satu ikatan organisasi, yaitu IAI Jawa Barat Komisariat Wilayah Bekasi. Itu yang menurut saya tuh, di mana di situ kita bisa berkolaborasi, diharapkan ya kita bisa berkolaborasi, juga kita juga di situ bisa berinovasi gitu kan, dan tentunya dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme yang ada demi kesejahteraan anggota gitu loh. Itu ya kalau kita jadi pengurus. Tapi kalaupun kita jadi anggota kan intinya apa sih sebenarnya kita jadi semua ini supaya anggota itu kan merasa nyaman dengan IAI Bekasi. Dia punya wadah gitu ya. Dan tentunya sebagai suatu pengurus kita harus menciptakan suatu program kerja gitu atau gagasan yang membuat supaya IAI Bekasi itu rumah kita gitu ya. Mungkin program-program yang kita coba ciptakan itu mungkin nggak banyak-banyak sih ya. Mungkin karena di kepengurusan sebelumnya itu saya terlibat dalam bidang keprofesian gitu ya. Dan saat ini kan memang lagi banyak hal-hal yang krusial ya terkait dengan STRA gitu ya. Dan banyak kan juga teman-teman kita anggota IAI yang belum ber-STRA, ya itu yang kita dorong sih. Itu harus kita dorong. Terus juga kita harus juga pada saat mereka sudah ber-STRA terus mereka ngapain gitu kan. Kita harus juga meningkatkan kompetensi mereka.
Dengan adanya pelatihan-pelatihan, dengan adanya seminar-seminar, bahkan mungkin ada bedah karya, gitu kan. Karena dengan adanya bedah karya, misalkan sebagai contoh Mas Adil aja. Yap. Tiba-tiba Mas Adil membedah karya Mas Adil dengan company yang Mas Adil punya, gitu ya. Di depan rekan-rekan arsitek, itu akan menimbulkan suatu pride, suatu kebanggaan, dan akan menimbulkan rasa bahwa oke, saya harus berbuat yang lebih baik lagi. Dan di situ adalah sebagai suatu tolak ukur supaya kita, oh ya, kita kemarin proyeknya ada kurangnya di sini. Apa ya namanya, saling memperbaiki lah gitu, saling menasihati. Terus yang kedua juga permasalahan yang kedua berkaitan dengan masalah administrasi dan sekretariatan. Itu sih yang harus kita juga ke depan kita benahin gitu ya. Maksudnya mungkin IAI Bekasi ini dibilang juga tidak muda, tapi juga belum tergolong tua gitu ya. Dan remaja. Jadi lagi lucu-lucunya nih gitu kan. Sehingga pembenahan di sana sini itu terutama berkaitan dengan administrasi dan kesekretariatan itu sangat diperlukan. Juga sinergitas hubungan antar institusi, misalkan IAI sendiri, IAI Bekasi sendiri lah misalkan, dengan IAI Jabar seperti apa, dengan IAI nasional gitu kan seperti apa. Bahkan dengan IARCI atau dengan misalkan HDII gitu ya, dengan institusi di luar IAI sendiri itu seperti apa. Jadi itu yang harus kita ciptakan sih. Jadi programnya itu nanti ada secara garis besar ada internal dan eksternal sih. Mungkin akan saya paparkan nanti di tanggal 9 itu ya. Oh, 9. Ada gagasan dan program kerja. Mungkin akan lebih menarik dibahas di situ sih. Oke. Kemudian setelah itu bagaimana Anda melihat tantangan dan potensi arsitektur di wilayah Bekasi? Apakah ada visi besar yang Anda tawarkan, serta mungkin tiga program prioritas yang akan dijalankan di tahun pertama nih? Mungkin tahun pertama seperti apa, dan juga kedepannya potensi lalu visinya. Oke. Kalau saya ngelihat IAI Bekasi itu jadi gini. Dulu ya sebenarnya kalau sedikit flashback lah. Kan sebenarnya kan saya bergabung dengan Ikatan Arsitek Indonesia itu kan dari 2009 gitu ya. Waktu itu saya mempunyai kesempatan lah ya berprofesi sebagai arsitek di negeri orang gitu ya. Dan pada saat itu pula lah gitu ya, Ketua IAI Nasional gitu ya, Pak Endi Subiono, beliau mempunyai cita-cita untuk membentuk Ikatan Arsitek di luar Indonesia. Kebetulan di tempat saya bekerja, gitu ya, di negeri saya bekerja tersebut dibentuklah salah satu Ikatan Arsitek Indonesia cabang luar negeri ceritanya gitu. Dan kebetulan saya menjadi angkatan pertama gitu ya. Di sana terus berkarya, tentunya berkarya di negeri orang gitu ya. Terus tapi tetap menjadi anggota IAI sehingga bisa mengikuti apa sih kegiatan-kegiatan IAI, apa sih perkembangan yang terjadi dengan arsitektur di Indonesia gitu. Dan pada kesempatannya setelah 2013 saya pindah ke Indonesia, balik ke Indonesia dan berkarya dan berkontribusi di Indonesia, tapi anggotanya masih di anggota IAI luar negeri gitu. Suatu ketika kan nggak mungkin selamanya kita menjadi anggota IAI luar negeri gitu ya, sementara kita aktivitas dan kontribusi dari Indonesia gitu ya. Sementara IAI itu kan adalah Ikatan Arsitek Indonesia gitu kan, bukan Ikatan Arsitek luar negeri gitu kan. Jadi kalau kayak gitu ya sudah, akhirnya saya melihat gitu loh. Kebetulan memang saya dari kecil gitu ya di sini, ya udah. Saya ngeliat, oh tiba-tiba ternyata ada IAI Bekasi ada cabangnya gitu loh. Waktu itu kan masih IAI cabang ya. Saya bergabung kalau nggak salah waktu itu dari IAI cabang itu tahun 2017 ke IAI Bekasi. Menjadi IAI Bekasi. Jadi saya minta surat pemindahan dari IAI luar negeri menuju IAI Bekasi. Dan sekarang sampai sekarang. Pak Deddy Budiman ya? Betul. Pada saat itu kalau nggak salah transisi dari Pak Hendi mau habis terus ke arah Pak Deddy Budiman gitu. Dan terus terang saya merasa terbantu sih dengan kepemimpinan beliau sehingga waktu itu saya bisa mendapatkan SKA ya dan bisa bergelar arsitek profesional lah gitu. Oke, berarti 3 programnya nih mungkin. Apa nih? Kalau program dalam setahun pertama visi atau visi lah ya, kata di visi mungkin visinya udah sebagai tadi udah disebutkan sebagai wadah kolaborasi gitu ya. Dan untuk berkarya, berinovasi dan menjunjung tinggi profesionalisme demi kesejahteraan anggota. Itu kan visi yang coba
saya angkat gitu ya untuk anggota, karena pada saat saya dipercaya untuk menjadi ketua, artinya saya mempunyai amanah untuk menjadi ketua, dan pada saat itulah gitu kan saya harus bisa melayani anggota, kan begitu ya. Gitu. Dan tentunya untuk bisa mewujudkan visi itu harus disertai dengan misi. Misinya yang paling utama kalau saya lihat ini kan memang kayaknya sepertinya misi itu harus disinergikan dengan IAI Jawa Barat dan maupun IAI nasional. Karena kita nggak berdiri sendiri. IAI bukan suatu institusi, IAI Bekasi itu bukan institusi yang berdiri sendiri, tapi dia memerlukan rekanan, dia memerlukan mitra strategis dalam hal ini. Sistem lah ya. Exactly. Dan saya melihat, oke, ya udah, yang sedang digaung-gaungkan oleh IAI nasional kan adalah memperbanyak lulusan arsitek untuk menjadi arsitek profesional dengan minimal ber-STRA. Jadi itu yang harus kita dahulukan. Jadi itu akan menjadi satu program gitu ya, yang akan kita luncurkan gimana STRA itu menjadi satu yang depannya. Jadi kegiatan keprofesian gitu ya akan menjadi satu yang lumayan banyak. Terus juga kita benahin lagi tadi administratif sehingga kedepannya mungkin administrasi keanggotaan itu bisa lebih lancar, jauh lebih baik gitu ya. Saya tidak bilang bahwa yang sebelum-sebelumnya itu bagaimana gitu ya, tapi kan ini kan sifatnya kontinuitas, kebersinambungan gitu. Jadi sesuatu yang sudah baik kita pertahankan, sesuatu yang belum baik kita revisi dan kita perbaikin gitu sih. Oke. Cukup baik. Kemudian bagaimana strategi Anda agar menjadi IAI Bekasi semakin kuat dan pengaruh lalu signifikan di tingkat IAI Jawa Barat? Menjadi yang pertama, terlengkap dan terbaik adalah apa yang terus kami bangun sejak 25 tahun yang lalu. Dengan nilai disiplin dan niatan untuk selalu memberikan sesuatu yang positif adalah apa yang PT Fajar Lestari Sejati tanamkan untuk mengembangkan dan memproduksi sendiri pabrikan kunci berkualitas. Dexon selalu mengedepankan kualitas dan teknologi produk perangkat arsitektur yang prima dan solusi profesional yang kreatif dan terpercaya. Kita punya posisi yang lebih bagus lah. Oh, punya posisi yang strategis ya. Sebenarnya dengan lokasinya IAI Bekasi sendiri itu sebenarnya strategis ya. Strategis ya. Iya. Kalau kita ngelihat asal-usul yang saya tahu ya, gitu. Saya juga banyak berdiskusi dengan para senior gitu ya. Mohon maaf kalau saya menggunakan kata senior, tapi mereka yang secara umur dan secara pengalaman, saya sendiri pun masih banyak belajar dengan mereka-mereka ini gitu ya. Iya. Kalau saya banyak berdiskusi dengan para senior-senior ini, mereka mengatakan bahwa IAI Bekasi itu unik. Uniknya dari segi apa? Dari segi lokalitasnya. Kenapa dari segi lokalitas? Lokasinya IAI Bekasi itu kan di antara, maksudnya gini, secara provinsi dia masuk dalam Jawa Barat. Jawa Barat. Gitu kan? Artinya sebenarnya kan dia harus bertanggung jawab terhadap
semua yang ada di Jawa Barat gitu ya. Atau misalkan lebih banyak berkolaborasi, bersinergitas dengan Jawa Barat. Tapi kalau secara aktivitas dia kan sebenarnya lebih dekat dengan Jakarta. Sehingga diharapkan itu yaitu dengan peran strategis itu dari lokalitasnya sendiri ya. Itu kan akan menyebabkan potensi sehingga IAI Bekasi ini bisa menjadi bridging gitu loh. Bridging sehingga kalau misalkan banyak orang-orang yang misalkan memang mendomisili di Bekasi dan dia beraktivitas di Bekasi, ya silakan menjadi anggota IAI Bekasi. Itu dari segi lokalitas, Mas. Kalau dari segi identitas atau karakter kita bicara, sebagai contoh, Bekasi kan terkenal dengan kota industri kan? Iya. Dan beberapa arsitek gitu ya. Dan kebetulan kalau boleh saya menggunakan saya pribadi gitu ya. Saya pun pada saat saya mendapatkan SKA, itu SKA saya karena saya mengerjakan proyek bangunan industri gitu ya. Sehingga kalau ini yang kita kembangkan untuk menjadi banyak lagi nanti ke depannya, karena saya lihat juga saya memantau ada beberapa teman-teman yang memang berkecimpung di dunia industri gitu ya. Memang pekerjaannya mendesain bangunan-bangunan industri gitu ya. Jadi kalau ini semakin diperbanyak, semakin dikuatkan sehingga kalau memang nanti ke depannya arsitek dibutuhkan arsitek industri ya tinggal cari ke IAI Bekasi gitu. Kita punya database siapa si Anu, klasifikasinya apa, pengalamannya seperti apa, akan jauh lebih mudah dan itu akan membantu positioning kita di mata Jabar gitu loh. Karena kan kalau Jabar lebih banyak gitu ya, lebih variatif gitu. Kalau kita mungkin ada beberapa yang fokus gitu terhadap hal itu. Bukan nggak mungkin juga kalau emang teman-teman yang ada yang mau tetap komersil atau bangunan pemerintahan ya silahkan saja. Cuma salah satu kan kita ditanya apa sih yang menjadi karakternya ya mungkin itu gitu. Dan itu yang saya juga diskusikan dengan para senior ini, mereka mempunyai mimpi seperti itu. Jadi kalau kita bisa mencoba untuk mewujudkannya bersama-sama, kenapa enggak gitu sih. Oke. Berarti ini secara nggak langsung juga nih ini udah sedikit menjawab nomor 7 nih pertanyaan bagaimana hubungan kelembagaan kemudian pandangan Anda terhadap rekonsiliasi antara IAI Wilayah Bekasi dan Jawa Barat. Jika Anda mendukung tersebut, langkah strategis untuk mewujudkannya. Nah itu. Kalau boleh sebenarnya ya kalau kita bicara organisasi kan lebih bersifat gimana cara kita mengorganisasikan diri gitu ya. Bagaimana cara kita bersosialisasi gitu kan. Dan yang paling penting dari sosialisasi dan berorganisasi itu adalah komunikasi. Betul. Jadi kalau kita berdiskusi gitu, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berseberangan, bahkan kita boleh berdebat atau mempunyai pandangan yang berbeda. Tapi pada saat kita berdiskusi gitu, berdialog gitu ya, kita duduk dalam satu meja, kita harus punya sesuatu common ground. Kira-kira kita mau seperti apa? Karena suka tidak suka, IAI Bekasi membutuhkan IAI Jawa Barat dan IAI nasional. Begitu juga sebaliknya. Jadi sebenarnya ada hubungan simbiosis mutualisme kalau menurut saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti saya bilang tadi, manusia itu makhluk sosial. Namanya makhluk sosial, dia tidak bisa independen. Dia membutuhkan makhluk yang lain gitu loh. Dan suka nggak suka, Jawa Barat itu termasuk salah satu IAI yang bisa dibilang termasuk IAI yang umurnya juga senior kan. IAI pun terbentuk dari beberapa anggota IAI Jawa Barat gitu. Kalau menurut yang saya tahu ya gitu ya. Jadi hubungan ini menjadi sangat penting sih. Jadi koneksitas ini gitu ya, kolaborasi ini tuh jadi dan sinergisitas ini menjadi sangat esensial gitu loh. Jadi segala perbedaan tuh harusnya bisa disingkirkan. Jangan dikedepankan perbedaannya, tapi dipertemukan kesamaannya. Oke. Simbiosis mutualisme itu ya. Exactly, betul. Lalu kemudian masuk nih ke penguatan organisasi dan pelayanan anggota. Mungkin langkah konkret apa yang akan Anda lakukan dalam waktu dekat untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota? Iya, jadi sebenarnya kan, ya balik lagi ya. Ini pertanyaan ini juga waktu saya di-sharing sebelumnya kan diberikan, sehingga saya juga bisa mempersiapkan jawabannya. Nggak mungkin kita juga nanti
bikin podcast terus jawabannya kira-kira kita nggak punya preparation karena untuk menjadi ketua itu kan membutuhkan preparasi juga kan, membutuhkan persiapan. Dan kita juga karena ini memegang amanah itu kan setiap amanah itu akan dimintain pertanggungjawabannya kan gitu. Ya. Apalagi kita melayani anggota gitu ya, kebayang gitu anggota IAI 300 nanti pada saat mohon maaf kita kalau bicara yang bersifat ke atas gitu ya, saya harus mempertanggungjawabkan 300 orang misalkan anggota IAI Bekasi. Jadi kalau saya melihat ke sana gitu ya, yang kita benahin sebenarnya kan kayak tadi, termasuk dalam program yang akan saya lakukan dalam setahun ke depan ini itu adalah kesekretariatan dan administratif gitu ya. Jadi apakah itu nanti bentuknya kita mempunyai, karena gini, kayak Mas Adil, saya gitu lah, atau mungkin beberapa teman-teman gitu, ada Mas Ali atau ada Mas, atau semua lah, ada Pak Dedi, ada Pak Hendi, ada Pak Dedi Subranta, semua yang para senior. Maaf kalau saya sebut merek ya, bukan ini. Tapi kita semua ini punya kesibukan sebagai profesional juga gitu ya. Tapi di lain pihak juga kita mendapatkan amanah gitu ya. Sehingga amanah ini harus dijalankan dengan baik gitu, melayani para anggota ini gitu. Tentunya balik lagi tadi, kalau saya menggunakan konsep delegasi gitu ya. Mungkin ya konsep delegasi ini kita akan membuat suatu sistem kesekretariatan misalkan, bisa jadi kita punya admin gitu kan. Nah, konsep admin itu nanti bisa jadi adminnya itu akan kita hire secara khusus gitu ya. Atau kita berkolaborasi, balik lagi kolaborasi dengan IAI Jabar karena IAI Jabar memiliki admin tersendiri kan. Betul. Kalau kita mengurus apa-apa kayak segala macam kan pasti IAI Jabar gitu, Bu Eni, Mas Yayon gitu kan, yang sudah strukturnya sudah ada dari lama. Sudah ada dari lama dan mereka memahami secara seluk-beluk itu gitu loh. Nah, itu nanti mungkin apabila saya dipercaya untuk memimpin gitu ya, mendapatkan amanah ini, ya mungkin kita akan balik lagi. Kita akan menggunakan asas diskusi gitu loh. Musyawarah untuk mufakat. Kita kira-kira dari opsi-opsi yang ada itu seperti apa? The best-nya apa gitu. Atau jangan-jangan tiba-tiba oke, saya punya waktu, saya urus sendiri semua. Ya silakan aja gitu. Misalkan, tapi semua itu kita akan putuskan secara bersama gitu ya. Jadi sehingga anggota merasa nyaman. Karena anggota itu mereka hanya perlu disejahterakan dan dilayani, kan gitu ya. Gitu. Karena pada saat kita melayani mereka akan juga akhirnya proaktif, merasa memiliki IAI Bekasi. Gitu sih, Mas Adil. Siap. Berarti menurut Anda, apakah pelayanan IAI Komwil Bekasi saat ini sudah optimal? Jika belum, apa yang bisa ditingkatkan dan diperbaiki? Ya, mungkin itu ya. Jadi, mungkin apa yang dilakukan oleh pengurus-pengurus IAI sebelumnya, gitu ya kan. Karena ini kan semua kan ada peningkatan gitu ya. Dari awal dibentuk, gitu kan. Terus ada sistem administrasi yang dibangun segala macam. Tentunya mereka semua punya pros and cons gitu ya. Kalau saya sih ngelihat mungkin pada saat ini itu tadi yang saya sebutkan di pertanyaan yang tadi Mas Adil menyatakan di pertanyaan sebelumnya gitu ya. Apa sih yang akan Mas lakukan gitu ya? Apa akan saya lakukan gitu ya? Yaitu tadi administrasi kesekretariatan yang saya rasa mungkin masih banyak adanya mungkin bukan keluhan ya, tapi mungkin ada semacam ketidakoptimalisasian dalam pelayanan gitu. Nah, itu kan menjadi loophole yang harus ditutup oleh pengurus IAI Bekasi selanjutnya. Kita mau apa nih dengan hal itu? Kira-kira action plan kita itu semua seperti apa gitu. Jadi ya itu tadi yang coba saya paparkan. Cuman balik lagi, semua itu harus berdasarkan kesepakatan bersama pengurus gitu ya. Pengurus ya. Oke. Lalu menurut Anda bagaimana persoalan yang paling mendesak yang harus dibenahi di IAI Bekasi dan bagaimana cara Anda menanganinya? Kalau masih seputar admin atau ada hal lain? Kalau mungkin kalau persoalan yang masih mendesak yang perlu dibenahin ya itu mungkin tadi admin sudah jelas ya. Terus yang kedua peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Makanya itu dan yang terakhir sinergitas kolaboratif, hubungan antar kelembagaan yang perlu dibangun. Jadi makanya 3 program ini yang harus kita bangun di awal gitu loh. Kalau ini sudah jalan di tahun kedua, tahun ketiga gitu ya, kita mau bikin apapun akan mudah gitu. Karena
konsepnya kolaborasi. Karena konsepnya kebersamaan gitu, bukan keperseorangan gitu sih. Oke. Lalu kita mulai masuk nih ke tata kelola dan transparansi nih, karena ini penting juga nih. Iya. Bagaimana Anda memastikan organisasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan komunikasi antar anggota menjadi lebih efektif? Oke. Yang sebenarnya apa yang dilakukan oleh pengurus-pengurus sebelumnya sudah baik gitu kan. Kita punya, kalau kita bicara accountability dan transparansi, itu kan kaitannya dengan laporan keuangan ya. Iya. Gitu ya. Itu yang kalau kita bedah secara satu persatu gitu ya. Saya lihat kita punya website IAI Bekasi kan. Mungkin hal itu kita bisa optimalkan gitu ya. Kita bisa optimalkan artinya gini, apabila diperlukan adanya pelaporan keuangan secara periodik gitu ya. Saya nggak tahu gitu karena saya juga harus berbicara nanti secara organisasi gitu ya. Mungkin detail teknisnya kalau kita bicara teknis sekarang saat ini terlalu dini karena itu nantinya pada saat kita tidak bisa menepati hal itu akan menjadi sesuatu yang dilematis gitu. Lebih baik saya menawarkan sesuatu yang sifatnya makro. Artinya makro tuh gini, kita punya arahnya, kita mau bikin step by stepnya ini, nanti tinggal eksekusinya mau seperti apa baru kita detailkan. Karena kalau saya bicara sekarang, seolah-olah nanti ya semuanya akan bicara ke saya, balik lagi ke saya. Iya. Tapi pada saat nanti sudah terpilih baru kita akan bicara matangkan secara detail, itu akan menjadi tanggung jawab kepengurusan. Semua orang bertanggung jawab gitu. Tapi saya melihat itu ya. Jadi gitu sederhananya gini Mas. Pada saat untuk akuntabilitas transparansi, tentunya kita harus ada pelaporan keuangan yang secara periodik gitu ya. Terkait kegiatan. Misalkan habis kegiatan dilaporkan kira-kira pengeluaran berapa, segala macam berapa secara general aja. Terus misalkan dana anggota itu berapa, segala macam seperti apa. Mungkin kita bisa lakukan hal seperti itu gitu ya. Terus kalau misalkan menjalin hubungan komunikasi yang baik antar anggota ya, sebenarnya kita sudah punya WA group sih. Iya. Cuman WA group itu kan sifatnya sifatnya maya, digitalize gitu. Maksudnya kita tidak melihat. Bisa jadi kita ngetik sesuatu, tapi sebenarnya kita kayak seolah-olah kayak marah di dalam WA group. Tapi sebenarnya kita sedang ketawa-ketawa gitu kan. Kita nggak tahu gitu loh. Menurut saya lebih penting juga mungkin ke depannya kita akan buat satu program sosialisasi kasarannya gitu ya. Tapi mungkin melalui yang sifatnya kearsitekturan. Misalkan kita bikin bedah karya gitu. Kan bedah karya nanti misalkan Mas Adil punya kesempatan untuk membedah karya Mas Adil. Oke, kita datang ke proyek Mas Adil, terus Mas Adil presentasi mengundang teman-teman IAI Bekasi. Itu kan salah satu cara pengurus untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan anggotanya. Iya. Kalau saya melihatnya begitu gitu. Itu salah satu bentuk komunikasi yang diperlukan untuk membuat supaya kita berkomunikasi. Memperbanyak silaturahmi lah ya istilahnya. Betul, karena kalau kita hanya pakai dalam WA group atau dari itu kan otomatis kita jarang ketemu gitu ya. Dan mungkin fungsi sekretariat gitu ya. Mungkin kalau fungsi sekretariatan bisa ya oke, saya bagus ya. Fungsi sekretariat kita sudah ada dari zaman Pak Dedi, Pak Hendi pun juga sudah ada gitu ya. Saya nggak tahu kalau yang sebelumnya karena saya belum bergabung, jadi saya nggak bisa mengomentari. Oke. Gitu sih Mas. Jadi ya kita banyaklah cara-cara, nanti tinggal kreativitas dari pengurus kira-kira akan berbuat seperti apa dan juga anggota itu maunya bagaimana. Iya dong. Jadi jangan hanya si pengurus aja nih yang kasarnya mohon maaf. Kamu harus begini tidak. Tapi coba dong. Kan open, kita iya. Makanya disebut rekan sejawat. Karena kita sama gitu loh. Jadi prinsipnya begitu sih Mas Adil. Siap. Gitu. Oke. Saya kira cukup terjawab nih. Kemudian dalam semangat demokrasi dan keterbukaan, bagaimana Anda menjamin transparansi dalam keuangan ya? Saya kira tadi juga udah dijawab ya. Tidak. Kemudian pengambilan keputusan dan pelaporan selama masa kepemimpinan Anda. Mungkin kalau pengambilan keputusan ya. Mungkin demokrasinya nih kayaknya yang juga ditekanin. Betul. Kalau ya tadi kayak mungkin yang Mas Adil mungkin tadi kita sudah sama-sama berdiskusi ya. Jadi kan balik lagi dari awal saya mencoba menekankan, saya selalu bilang it's about we. Itu tentang kita. Bukan tentang saya gitu. Karena pada saat
pada saat saya itu kan berarti kan semuanya kayak I'm the one gitu ya. Yeah. Tapi pada saat we, ya artinya di situ ada sistem resiko bersama. Gotong royong. Exactly. Jadi pada saat kita bilang we, ya sudah, kita bikin keputusan apa yang baik untuk kita bersama. Tentunya mungkin keputusan-keputusan itu juga sifatnya kan yang kalau misalkan kayak dalam kepemimpinan gitu ya, dalam kepemimpinan juga kita kan harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat ya. Tidak perlu, maksudnya tidak serta-merta harus voting atau tidak serta-merta harus kita harus begini, kita harus begitu. Memang ada kalanya diperlukan ketegasan gitu ya. Artinya untuk keputusan, untuk suatu momentum tertentu tidak bisa diputuskan dengan cara kita harus diskusi, kita enggak. Itu kayak kita harus bisa melihat skala prioritasnya dan kondisinya seperti apa. Biar efisien. Biar efisien. Tapi yang dipastikan pada saat kita mengambil keputusan hal tersebut, itu tidak menjadi keputusan yang akan berakibat merugikan anggota. Kan itu aja sebenarnya. Memberi manfaat lebih banyak aja ya. Betul Mas, gitu loh. Betul. Oke. Kemudian nih, lanjutannya jika Anda terpilih, apa 3 indikator atau KPI yang akan menjadi fokus pada tahun pertama? Kemudian bagaimana cara Anda mengukur serta melaporkannya kepada anggota? #1 trusted manufacturer for products from steel wire.
Oh, itu agak pertanyaannya lumayan. Mungkin kinerja ya. Ya, jadi sih mungkin Tolak ukurnya aja kalau ya mungkin. sebenarnya itu dibilang agak susah-susah gampang sih ya. Karena kenapa ya? Karena semua yang menjadi anggota, maaf kalau kita bicara, semua yang terpilih menjadi pengurus itu kan sifatnya sukarela. Iya. Sama tadi seperti Mas Ade nanyain kan, apakah saya punya bersiap? Insya Allah siap. Berarti kan siap mengorbankan waktu, tenaga, segala macam gitu ya. Jadi kalau saya melihat sih KPI-nya adalah mungkin kita akan coba membangun sistem gitu ya, di mana kan nanti kita akan bikin program kerja, atau lebih tepatnya program kerja dan gagasan lah. Gagasan. Dan gagasan itu nanti akan coba, entah kita coba bentuk dalam suatu, ada mekanisme misalkan, begitu kepemimpinan terbentuk gitu ya, dengan pengurusnya, kita akan, tentunya kita dari kita dari kepengurusan, kita sudah juga menyiapkan kira-kira 3 tahun ke depan kita mau ngapain. Gitu. Itu. Tapi juga mungkin kita memberikan kesempatan gitu loh untuk anggota, kira-kira lu mau ngapain nih 3 tahun ke depan. Jadi itu udah masuk unsur kolaboratifnya tuh. Oke. Dan di situ siapa tahu ada inovasi-inovasi yang gitu ya. Kalau saya sih nggak gitu. Sehingga nanti pada saat ini misalkan sudah penyusunan program, kan udah ada masukan nih dari anggota misalkan. Terus kita rapatkan secara kepengurusan, balik lagi kan kita juga nggak perlu lagi ada rapat anggota, karena kan takutnya juga satu waktu, yang kedua efisiensinya gitu. Yep. Kalau nggak akhirnya nanti nggak jalan-jalan program kepengurusannya. Ya sudah diputuskan dengan bersama kepengurusan, dengan menerima masukan, lalu dilaporkan dalam bentuk misalkan ya mungkin dalam bentuk ada podcast lah, atau dalam bentuk, maksudnya ada penyampaian informasinya ya gitu ya, terkait program kerjanya itu apa saja gitu kan. Penyampaian informasi terkait program dan gagasan yang sudah disepakati bersama pengurus dan mempertimbangkan masukan dari anggota tadi gitu ya. Itu bisa kita sosialisasikan. Yang paling penting kan sosialisasi. Disosialisasikan berupa melalui Instagram, atau misalkan ya ini suatu media efektif ini, podcast gitu ya. Jadi misalkan bisa jadi ketuanya melaporkan, atau misalkan tiba-tiba misalkan kita bikin podcast, ini ketuanya melaporkan, habis itu bidang tertentu melaporkan programnya segala macam. Nah, kan dengan itu kan jejak digitalnya ada. Sehingga itu bisa menjadi satu KPI. Apakah itu bisa dilaksanakan, apakah bisa tidak gitu kan. Nah, itu sih. Jadi kalau ditanya KPI-nya apa, ya itu mungkin gitu ya. Dan bagaimana cara mengkontrol? Ya mengontrolnya kita semua. Karena ada jejak digital tersebut, sehingga mungkin akan lebih mudah gitu ya. Ya sama kayak program lebih sekarang, transparan lah ya. Yes, ya kan kayak sekarang kalau kita mau ada pemilihan presiden kan suka ada tuh tiba-tiba PDF dari program dari calon 1, calon 2, calon 3 yang which is menarik kan dalam bentuk booklet gitu ya. Atau juga nanti kita bisa buat seperti itu atau gimana. Nggak tahu formatnya seperti apa, tapi bayangan saya gitu ya, harusnya bisa ke arah sana sih. Oke. Gitu. Oke, cukup jelas sih. Kemudian nih, udah masuk pertanyaan 14 nih. Bagaimana Anda akan memastikan keterlibatan aktif dan transfer pengetahuan antara anggota senior dan arsitek muda dalam kegiatan organisasi? Mungkin kolaborasi tadi ya. Betul, udah kolaborasi tadi, dan kita perbanyak silaturahmi ya. Maksudnya silaturahmi itu melalui tadi kegiatan bedah karya, atau misalkan transfer of knowledge itu lah. Ya, apa namanya, kayak factory visit gitu kan. Itu kan jadi ada jadi misalkan dalam factory visit itu kita agendakan di situ ada acara transfer knowledge, atau ada acara misalkan, mohon maaf kita kalau saya sebut merek, misalkan kalau misalkan ini kan mau ada tour visit ke Dexon gitu ya. Nah, kita minta waktu di Dexon itu ada misalkan ada bedah karya, misalkan bedah karya siapa arsitek yang memakai produk Dexon gitu, sehingga si arsitek junior gitu ya, atau yang muda merasa tercerahkan dengan arsitek-arsitek yang menggunakan produk Dexon gitu. Oke. Jadi ya banyak sih caranya, tapi itu mungkin salah satu cara yang karena yang saat ini terlintas gitu ya di pemikiran saya, sehingga kayaknya kalau kita explore itu akan banyak banget gitu. Belum lagi kalau nanti saya bicara sebagai dalam satu kepengurusan, itu pasti banyak kepala yang bisa memberikan ide gitu. Oke, saya kira ini juga mulai masuk dan nyambung juga nih mengenai kolaborasi dan inovasi ini.
Mungkin apa rencana konkret Anda untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kota maupun Kabupaten Bekasi agar IAI lebih optimal dalam perencanaan kota, regulasi bangunan, dan pembangunan infrastruktur? Ya, Peran kita ya. betul. Kalau saya ngelihat juga, nah balik lagi nih kebetulan, memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan ini, akhirnya saya memerlukan konsultasi atau diskusi lah dengan para, ya mungkin kalau kita sebut dengan para senior atau orang-orang yang memang sudah berpengalaman di organisasi ini sebelumnya gitu ya, dengan terlibat sebagai kepengurusan sehingga mereka punya peran aktif untuk melakukan ini gitu ya. Mereka juga menyatakan apa yang sudah mereka lakukan, apa yang belum, dan kira-kira apa yang akan kita bisa lakukan sih, gitu. Jadi konsepnya sih intinya adalah pendekatan sih, pendekatan dan komunikasi. Selama kita bisa membangun komunikasi dan pendekatan dan approach ya istilahnya ya, as a person gitu ya. Nanti as a person kan akan ada jadi hubungan baik. Tapi kita juga menegaskan di situ gitu ya, bahwa kita as a person di sini kita mewakili institusi IAI Bekasi gitu ya, di mana kalian itu membutuhkan kita gitu loh. Dan kita juga membutuhkan kalian, kayak misalkan, mohon maaf, kalau bicara Mas Adil, tiba-tiba Mas Adil ada proyek di IAI, ya maaf, ada proyek di Bekasi, kan otomatis akan juga masuk ke perizinannya akan mereka. Betul. Begitu kita sudah kenal dengan orang-orang, mohon maaf ya, kalau kita kenal dengan si Anu kan, saya bukan bilang tadi menjadi lebih gampang, tapi kan pendekatannya beda, jadi lebih cair gitu. Walaupun mungkin proses yang dijalani ini sama, tapi karena kita sudah mengenal orang tersebut secara personal, itu pasti akan ada efeknya beda gitu. Apalagi ternyata kita punya kesamaan visi atau misalkan, mohon maaf deh, nggak usah visi deh, nggak berat, kesamaan hobi, doyan sepedahan gitu misalkan. Terus ternyata begitu ketemu, Pak, kapan kita sepedahan lagi? Sehingga akhirnya begitu kita punya keinginan akan jauh lebih mudah. Jadi mungkin diperlukan kayak gitu-gitu sih. Tapi tentunya untuk bisa memulai itu semua, gitu. Apabila kita ya atau saya dipercaya untuk melakukan hal itu, saya membutuhkan teamwork, gitu. Saya membutuhkan orang-orang yang sudah melakukan, menginisiasi hal-hal ini sebelumnya. Dan jadi, memperdalam ya. Betul. Memperdalam, mempererat, memperkuat gitu ya. Bahkan juga berdiskusi sama mereka, kasarnya apa sih yang lo butuhin gitu loh. Gue punya lo resource-nya. Jadi tinggal ya juga menyiapkan infrastrukturnya juga, misalkan kayak database-nya gitu kan. Misalkan kayak Mas Adil, Mas Adil pernah bikin ini. Oh jadi kalian Mas Adil misalkan bikin rumah sakit, bikin bangunan pemerintahan, bikin rumah pribadi misalkan, atau bikin rumah gitu ya. Ini sebagai contoh aja gitu ya. Kita juga nggak tahu kan gitu. Jadi, tapi ini sebagai contoh yang sehingga memberikan gambaran kepada semua orang terkait kapabilitas seseorang. Karena itu yang paling penting kan itu. Dan itu kan yang sebenarnya dibutuhkan, sehingga pada saat si pemerintah membutuhkan orang yang dibutuhkan, dia tinggal melihat database itu, atau dia tinggal berdiskusi dengan kita, gitu. Atau kita datang memaparkan, saya punya orangnya ini. Gitu. Gitu. Oke. Nah ini masuk lagi nyambung. Saat ini Komwil berperan sebagai perpanjangan tangan anggota di lingkungan pemerintah daerah. Dalam 3 tahun ke depan, bagaimana strategi Anda agar peran tersebut dapat naik menjadi mitra strategis? Kenyamanan dan stabilitas suhu dalam bangunan adalah kebutuhan mutlak. Kami persembahkan Indofoil. Kami bangga telah menjadi bagian dari berbagai proyek, mulai dari institusi BUMN hingga proyek swasta berskala besar. Hasilnya, nilai suhu yang terukur dan memuaskan, menciptakan lingkungan yang stabil, sejuk. Indofoil dibuat hanya dengan bahan premium. Aluminium murni 96,55% dan material pendukung lain yang telah melalui proses pengujian ketat oleh lembaga nasional maupun internasional. Terima kasih sudah bergabung bersama Indofoil. Kami terus mengundang Anda untuk terus bermitra dengan kami. Indofoil, oilnya orang Indonesia. Furnitur outdoor dan pagar besi rumah bisa menguning atau terkelupas dan berkarat jika menggunakan cat yang kualitasnya kurang baik, atau ingin tampilan rumah tampak glossy. Gunakan Nafian Platinum,
Cat dengan resin akrilik 100% yang tidak menguning dan melindungi dari karat selama 10 tahun. Sebelum pengaplikasian, bersihkan permukaan media yang akan dicat dari kotoran, minyak, dan karat. Larutkan Avian Platinum dengan thinner sebanyak 10% untuk pengaplikasian menggunakan kuas dan roller, serta 20% untuk pengaplikasian menggunakan spray. Lapisi sebanyak 2 lapis untuk hasil maksimal dan biarkan kering sempurna. Avian Platinum mampu melindungi furnitur hingga 10 tahun. Avian Platinum juga bisa diaplikasikan sebagai primer dan top coat pada permukaan tembok atau beton dengan hasil akhir gloss. Hasil uji laboratorium membuktikan Avian Platinum bisa larut menggunakan thinner A dan B. Memiliki tampilan lebih mengkilap, lebih tahan cuaca, tidak menguning untuk warna putih, serta lebih tahan alkali untuk pengaplikasian di tembok. Avian Platinum juga memiliki berbagai keunggulan, tersedia dalam kemasan 0,9 liter dan memiliki 20 warna pilihan. Avian Platinum, cat multifungsi, tidak menguning dan tahan karat. Percaya Avian Brands. Nah ini kayaknya tadi sebenarnya udah Sudah kejawab ya. juga ya. Karena sebenarnya untuk dari kan awalnya kalau kita mesti kasar ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Betul. Bagaimana kita mau disayang kalau kita nggak dikenal sama mereka? Jadi mungkin kita lakukan pendekatan secara persuasif atau personal. Tentunya juga untuk masuk ke sana kan perlu ada orang-orang gitu. Maksudnya ada ya suka nggak suka harus ada yang membawa gitu ya. Iya, iya. Berarti misalkan nih pengurusan IAI yang baru diperkenalkan oleh pengurusan IAI yang lama atau yang sudah memulainya. Diperkenalkan ini loh pengurusan yang baru. Kalau ada apa-apa hubungin si Anu, PIC-nya si Anu si itu gitu ada kan. bridging-nya lah ya. Ada begitu ada bridging tinggal ditingkatkan aja. Oke. It's all about communication kan. Misalkan Pak apa yang dibutuhkan atau kita punya program ini atau kita bisa membantu Bapak di sini gitu. Atau misalkan paling gampang biasanya kan sesuatu yang sifatnya pengabdian masyarakat ya. Iya, itu. Misalkan ada insiden banjir atau insiden tanah longsor. Nah, IAI bisa memberikan kontribusi apa untuk itu gitu. Apakah misalkan desain rumah tangguh gitu kan? Menawarkan solusi lah ya. Yes, menawarkan solusi sehingga pemerintah merasa bahwa oh iya ternyata kamu peduli sama masyarakat. Itu sih sebenarnya Mas. Oke. Yang coba kita buat sehingga pemerintah jadi semakin tertarik. Oh, kita butuh mereka nih gitu. Karena kita sibuk dengan satu yang sifatnya tata kelola organisasi kepemerintahan, sementara kamu bisa membantu saya dalam hal yang teknis apabila terjadi suatu permasalahan di lapangan. Gitu. Oke. Nah ini baik sekali. Mungkin sekarang adalah pertanyaan penutup. Yes. Sebagai pertanyaan terakhir, proses pemilihan ini bersamaan dengan kegiatan arsip yang temanya adalah adaptif dan resilience. Apa inisiatif dan gagasan inovatif yang Anda dorong agar IAI Komisariat Wilayah Bekasi adaptif dan resilience dan dapat menjadi pelopor praktik arsitektur berkelanjutan dan siap menghadapi tantangan kota cerdas? Wah, itu berat itu ya kalau adaptif dan resilience. Jadi kalau ya kita sih harus bisa
sebagai arsitek itu bersifat apa ya namanya ya? Bersifat istilahnya kalau bisa dibilang kan kita kan punya manpower ya, kita punya orang gitu ya. Dan kita tinggal melihat aja. Yang paling penting dalam adaptif dan resilience yang pertama kita harus tahu dulu kekuatan kita tuh di mana gitu loh. Strength kita tuh seperti apa gitu loh. Ternyata memang orang-orang di IAI Bekasi itu banyak yang misalkan menguasai bangunan industri. Oh ada juga loh yang menguasai bangunan rumah sakit. Oh ada loh juga loh yang menguasai bangunan misalkan high rise misalkan. Nah sehingga orang-orang ini bisa beradaptasi gitu loh. Sehingga pada saat diperlukan kebutuhan untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya. Diperlukan suatu kebutuhan terhadap untuk hal sesuatu gitu, kita bisa bereaksi terhadap itu dengan merespon secara positif gitu loh, dengan baik sih gitu loh. Dan untuk menciptakan kota yang cerdas juga sebenarnya supaya bisa berkolaborasi atau bersinergi dengan kota yang cerdas itu sebenarnya kan sekarang sudah ada teknologi AI gitu ya. Ya mungkin caranya kita ya kan sekarang udah banyak ya pelatihan AI segala macam. Kayak sebagai contoh lah, sebagai sederhana. Misalkan kita bikin rumah tinggal 2 lantai. Kita bikinnya pakai SketchUp, meshing-nya segala macam. Terus tiba-tiba kalau kita tahu bagaimana menggunakan tools AI yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik kan. Dalam waktu hitungan detik gitu loh. Betul. Sehingga nanti kalau perlu kita bisa seperti itu, sebagai contoh gini. Saya punya project gitu ya. Saya punya tim. Kebetulan tim saya ini masih muda banget. Saya jadi berkolaborasi dengan dia gitu loh. Dia masih kuliah gitu loh. Cuma pada saat saya berkolaborasi dengan anak ini gitu ya, atau anak kuliah ini gitu ya, saya tidak menganggap dia sebagai anak yang kuliahan. Kita menjadikan dia adalah suatu resourceful orang yang dari situ saya bisa mendapatkan fresh idea. Saya bisa catch up teknologi dengan dia. Karena kan anak Gen Z ya kalau istilahnya zaman sekarang. Mereka lebih cepat kan mereka lebih adaptif dan mereka lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dibandingin mungkin kalau dengan saya sendiri yang saya belajar AI segala macam ya bisa tapi mungkin akan lebih lama waktunya daripada dia yang belajar gitu. Yang dilakukan adalah dia bikin meshing gitu ya. Terus dia lempar ke salah satu AI software gitu ya, AI tools gitu ya. Dengan the right prompt dia bisa mendapatkan looks yang dia mau. Abis itu baru dengan look yang dia mau, ya dia tinggal sempurnakan ke desainnya dia. Sehingga hasilnya menjadi lebih mirip gitu, menjadi sempurna. Ya mungkin itu kali ya untuk menjawab kota yang cerdas gitu. Karena kalau kita hanya berpangku tangan dengan dengan sesuatu yang ada saja gitu ya, itu juga nggak bagus juga. Atau sebagai contoh misalkan dulu kita kan ada BIM. Seberapa jauh sih sebenarnya implementasi BIM itu di praktek kita dalam setiap praktek kita sebagai arsitek selama ini gitu kan. Karena kalau kayak di perusahaan-perusahaan besar ataupun tempat dulu saya pernah bekerja, BIM menjadi sesuatu yang sangat esensial sebagai tools gitu ya, sebagai media gitu loh. Tapi tetap otaknya tetap dari manusia kita juga sih, Mas. Gitu sih. Jadi kalau saya sih ngelihatnya seperti itu ya. Gitu. Oke. Cukup menarik nih. Cuman dengan waktu yang terbatas nih. Ya. Mari kita tutup dengan mungkin Mas Imam memberikan closing statement maksimal 3 menit berisi pesan, ajakan, atau refleksi yang ingin disampaikan kepada seluruh anggota wilayah Bekasi. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Saya Imam Setius Cahyo sebagai calon Ketua IAI Bekasi periode 2025-2028 mengajak seluruh rekan-rekan sejawat IAI Jabar Komisariat Wilayah Bekasi untuk memilih calon yang bisa mewakili aspirasi teman-teman semua, yang bisa berkolaborasi, yang bisa menggugah inovasi, dan yang bisa mengajak untuk kita semua berprofesionalisme demi kesejahteraan anggotasi. Gitu ya. Karena pada akhirnya kami semua apabila diberikan kepercayaan gitu ya untuk memimpin IAI Bekasi 3 tahun ke depan, tentunya semua ini akan kita lakukan untuk kenyamanan dan kesejahteraan anggota gitu ya.
Itu yang paling penting sih bagi saya. Dan di sini yang akan saya coba tekankan juga, di sini bukan seorang imam gitu ya. Karena seorang imam itu bukan seorang apa-apa gitu, karena dia hanya sendiri. Tapi pada saat seorang imam dan bersama IAI Bekasi, dia akan menjadi sesuatu. Apapun yang tadi disinggung sebelumnya pada saat diskusi kita podcast tadi, itu akan menjadi sesuatu bermakna. Selama kata yang kita gunakan adalah bersama kita bisa. Gitu. Karena bersama kita bisa itu means that we are collaborating. Dan kita berkolaborasi dengan segala aspek ya, baik pemerintah, baik stakeholder yang ada, bahkan sesama rekan-rekan kita dari IAI Jawa Barat maupun nasional, bahkan juga rekan-rekan asosiasi profesi yang lain gitu sih Mas ya. Jadi itu sih mungkin dari saya. Silahkan gunakan hak pilih gitu ya. Gunakan hak pilih yang baik dan bijaksana nanti pada waktu pemilihan yang ditempatkan oleh panitia pemilihan komisariat wilayah Bekasi. Oke, terima kasih Mas Imam udah bisa hadir. Alhamdulillah, terima kasih Mas Adil sudah bersedia menjadi moderator untuk podcast ini. Oke, demikian pendalaman mengenai calon ketua Komisariat Wilayah Bekasi. Siap. Sampai ketemu dan jangan lupa tentukan pilihanmu untuk IAI Bekasi yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. IAI Bekasi maju 1.